Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kita mengambil kesempatan itu untuk terus mengulang-ulang pemahaman tentang agama ini dengan harapan bahwa semua amalan kita dan semua ibadah kita itu dengan ilmu kita amalkan. Karena gak sama. Boleh jadi orang sama-sama sembahyang, ada orang sembahyang dengan ilmunya, ada orang sembahyang mengikuti gerakan-gerakan lainnya, maka dalam pandangan Allah itu gak sama. Yang kan manusia, hewan saja. Dalam surah Al-Ma'idah itu ayat 2, ketika orang-orang Arab bertanya, ya Rasulullah, ma yahillu lana, ya Rasul, apa yang halal bagi kami? Maka Allah menjawab, yas'alunaka maza uhilla lahum. Wahai Muhammad, ketika orang itu bertanya kepada engkau, apa yang halal bagi mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Kata Allah, katakan ya Muhammad, halal bagi mereka itu yang baik-baik. Nah, yang masih mohon ayatnya, wa ma 'allamtum minal jawari, termasuk ya Muhammad sampaikan juga yang halal bagi mereka, hewan-hewan buas yang mereka ajarkan ilmu, yang mereka latih untuk berburu, maka tangkapan hewan itu menjadi halal. Maka anjing yang zatnya dia haram, diajarkan dia ilmu, dilatih dia ilmu, dan dia berburu anjing tadi, maka tangkapan anjing itu menjadi halal. Namun sebaliknya, ketika anjing tidak punya ilmu, nggak terlatih untuk berburu, tangkapannya tidak halal. Makna bahwa anjing saja atau hewan buas, mungkin beruang, mungkin burung elang, mungkin rajawali, yang semuanya haram secara zat. Namun ketika dilatih, diberikan dia ilmu berburu dan dia berburu, nah tangkapan hewan itu menjadi halal. Apakah perlu disama? Sebagian pendapat Syafi'iyah iya, namun pendapat yang kuat, yang rajih, tangkapan anjing itu nggak perlu disama, kecuali kalau anjing itu memakan tangkapannya, artinya bahwa dia menangkap bukan untuk tuannya, namun untuk dia. Kalau begitu kita boleh makan. Ini dia tangkapnya, diantarkan ke tuannya, maka itu menjadi hal yang halal. Namun ingat bahwa bagi yang suka melihara anjing, hadis menjelaskan, man ittakhadha kalban, barang siapa mengambil anjing untuk peliharaan, 3 hal yang dibolehkan. Yang pertama, lisaidin, untuk berburu. Anjing dipelihara, dilatih untuk berburu, itu boleh. Yang kedua, lizar'in, untuk menjaga tanaman atau kebun, itu pun juga boleh. Yang ketiga, limasyiatin, untuk menjaga hewan ternak, itu pun juga boleh. Namun dari yang 3 ini, kita lihat apa tujuan tadi, semua hadis. Wa taqasa minhu kulla yaumin min ujurihi qira.
setiap hari pahalanya berkurang 1 kirat. Yang pelihara anjing tanpa tujuan tadi, yang 3 tadi, nah setiap harinya pahalanya berkurang 1 kirat. Padu 1 kirat itu 1 gunung Uhud. Kita beribadah, kita ambil sebuah gambaran, ada pahala sebuah masjid mungkin gede seperti ini, pahala kita. Kalau pelihara anjing tanpa tujuan tadi, pahalanya berkurang 1 gunung Uhud. Maka orang ini bangkrut, bukan laba dia. Tamong bacut, keluarnya banyak. Namun untuk 3 hal tadi dibenarkan kita untuk pelihara anjing. Yang tadi dalam ayat ini, tu'allimuhunna mimma 'allamakumullah. Kamu ajarkan hewan-hewan itu berburu, maka tangkapannya itu halal dengan syarat. Semua ayat faliyazkur ismallah, sebutlah nama Allah ketika melepaskannya. Lepaskan anjing tadi untuk berburu, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahi Allahu Akbar. Itulah sembelihannya. Maka tangkapan hewan itu menjadi halal. Maka kebalikan kita ini, manusia yuhtaramu hayyan wa maitan. Manusia ini dihormati baik ketika hidup maupun ketika mati. Pertanyaannya, ketika manusia tak punya ilmu, maka ukurannya lebih baik anjing tadi yang ilmi. Ketika manusia tak punya ilmu, maka Al-Quran gambarkan orang-orang yang tak mau ilmu itu kal an'am, seperti binatang, bal adal, bahkan lebih buruk dari binatang. Nah, kita alhamdulillah kita ambil momen ini, kesempatan ini untuk terus belajar. Orang bijak mengatakan madumta aliman anta alimun madumta muta'alliman. Kamu akan jadi orang yang berilmu, alim, selama mau untuk belajar. Nanti orang-orang belajar ini pasti punya ilmu. Maka kuncinya yang mau belajar. Yang beda mungkin level berilmunya, sesuai dengan usaha orang itu mencari ilmu. Namun jelas bahwa ketika orang beribadah dengan ilmunya itu jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Orang sembahyang dia tahu gerakan ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, yang sempurna, bacaan yang sempurna, itu nggak sama dengan orang yang baca juga, yang bergerak juga, namun nggak tahu dari mana asalnya, kenapa demikian. Maka jemaah yang berhadir, saya berharap bahwa jangan pernah putus menuntut ilmu ini. Dan nggak mesti di sini aja. Cuman ada halaqah, hadir, dapat pahala duduk halaqahnya, dapat ilmunya. Yang paling pokok kita beribadah dengan ilmu kita amalkan. Ya kaum muslimin sidang halaqah yang Tuhan hormati, kita masih di hak-hak mayit atau dalam bahasa kitab hukukul mayit. Yang terakhir itu memandikan mayit, terus yang kedua mengafani mayit, mengantarkan jenazah dan mengantarkan jenazah ke kubur. Nah, malam hari ini yang kita kaji ini adalah menguburkan jenazah. Kajiannya berapa ukuran dalamnya kuburan, apakah lahat mesti dimulakan syak atau lahat, terus bagaimana cara masukkan jenazah ke dalam kubur, dan terus apa yang dibaca, dan setelah itu menguburkan jenazah apalagi yang kita amalkan. Maka ini dari kita malam hari ini. Yang pertama, ini ukuran dalamnya kuburan. Berapa dalamnya itu? Kita mengkaji. Artinya munculnya hadis Nabi dan kitab-kitab ini tentang kajian cara menguburkan jenazah. Itu berangkat dari amaliyah Rasulullah ketika menguburkan sahabat Utsman bin Maz'un
ketika Rasulullah menguburkan anaknya Ummi Kulsum, Rasul menguburkan anak beliau itu Ibrahim, dan sahabat ke sahabat menguburkan sahabat. Ini sebagai dalil ketika diambil tata cara menguburkan jenazah dari memandikan sampai menguburkan jenazah. Ya, ketika dikuburkan jenazah, tujuannya yang pertama adalah itu menghormati manusia. Al-Quran mengatakan bahwa laqad karramna bani Adam, kami muliakan bani Adam. Nah, menguburkan jenazah tadi dalam rangka menghormati anak cucu Adam. Yang kedua, kuburan itu untuk mencegah bersebarnya bau yang busuk. Kalau jenazah ada dikuburkan, maka muncul bau aroma yang tak baik. Yang ketiga, dikuburkan jenazah itu supaya tidak dibongkar, dimakan oleh binatang buas. Ini diantara tujuan kenapa kita kuburkan jenazah. Kalau begitu, tidak ada ukuran yang pasti. Apakah 2 meter, apakah 3 meter, apakah 4 meter. Ukurannya bahwa yang pertama dikuburkan jenazah itu supaya baunya nggak menyebar. Dikuburkan dia supaya dibongkar oleh binatang buas. Namun kalau mau, Nabi memberikan sabda ketika perang Uhud, wa ahsinu billah, maka percantiklah, artinya perbaikilah kedalaman kubur itu, semakin dalam semakin bagus. Berapa dalamnya? Ukuran kita ini qamah mu'tadil, berdirinya orang yang normal. Ini ukuran pandang kecil, yang normal. Katakan misalnya ini ke 165 cm, itu ukuran rata-rata. Ini yang lebih 2 meter, 180. Kamu secara umum tinggi kita ini 160 cm. Kalau begitu ukurannya, dia koma orang berdiri. Kalau mau baik lagi, orang berdiri tambah, dia angkat tangannya. Tinggi itu tambah dengan dia angkat tangannya. Ini ukuran kuburan itu. Dan kita gali dalamnya. Terus, mana lebih baik kita menguburkan jenazah di sebuah tempat yang terpisah atau digabung dengan kuburan lain yang disebut dengan makbarah. Ini makbarah maknanya dia kuburan banyak kuburan, maka sebut dia dengan makbarah. Mungkin bahasa Indonesia nyebut dia pemakaman. Khusus pemakaman, tempat kuburan saja. Dalam Al-Quran Allah hanya sekali menyebut kata maqabir, hatta zurtumul maqabir. Kata-kata maqabir ini jamak dari makbarah. Udah banyak kuburannya. Yang pertama dia kuburun namanya. Satu kuburan dia kuburun. 3 kubur lebih. Nakut atau kita bilang dia kubur. Mungkin dia puluhan atau belasan. Nah, jamak dari kubur itu makbarah namanya. Jamak dari makbarah itu maqabir. Kalau begitu ini makabir ini 2 kali jamak dia. 2 kali jamak. Artinya bahwa makna makabir itu banyak. Banyak sekali. Nah, kenapa sunnahnya kita ini dikuburkan di pemakaman, enggak di tempat terpisah? Ketika wafat seorang sahabat, Utsman bin Maz'un, Nabi ambil batu letakkan di atas bagian kepala kuburan Utsman bin Maz'un. Kata Nabi, li'a'lama qabara akhi, saya kenal di mana kuburan saudara saya. Sambungan hadis, liyudfina man mata min ahli, dan setelah ini dikuburkan
yang meninggal, yang wafat dari kerabatku, kata Nabi. Maka di Madinah ada sebuah tempat pemakaman, itu keluarga Nabi dan para sahabat, namanya dia Al-Baqi. Di Masjid Nabawi, jauh, ukuran ya sekilo lah mungkin, nggak nyampe. Ini namanya Al-Baqi. Ini Baqi, pemakaman karib kerabat Nabi, sekali juga sahabat-sahabat Nabi. Maka sunnahnya kita ambil pemakaman. Kalau kita punya tanah yang luas, boleh pemakaman untuk keluarga karib kerabat, dari kakek buyutnya sampai cucunya berpemakaman. Supaya apa? Di antara manfaatnya ketika kita berziarah ke kubur itu, kita mendoakan semuanya. Sekali ziarah dapat kita bersihkan semua makbarah yang ada. Maka sunnah dikuburkan di pemakaman ketimbang dikuburkan sendiri. Namun muncullah pertanyaan, bukankah Nabi dikuburkan di rumah beliau, bahkan di kamar beliau? Apakah sunnah kita meninggal atau wafat dikuburkan di rumah masing-masing? Nabi dikuburkan di rumah beliau ataupun di kamar beliau. Tujuan yang paling utama adalah jangan sampai orang-orang muslim ini menjadikan kuburan Nabi itu masjid. Karena hadis tegas menjelaskan, orang-orang Yahudi, Nasrani ittakhazu maqabir anbiya'ihim masajid. Orang-orang Yahudi, Nasrani mengambil kubur para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah atau tempat mereka ini sujud. Ini hikmah pertama, kenapa Nabi dikuburkan di kamar beliau, supaya orang muslim pun nggak menjadikan kubur itu sebagai masjid. Yang kedua, karena Nabi ini orang-orang terhormat, Nabi yang terhormat, banyak pihak-pihak yang ingin mencuri ini jasad beliau. Maka untuk menjaga ya jasad Nabi tadi pun dikuburkan di rumah beliau. Maka yang pergi haji atau umrah mendapatkan raudhah namanya, ini Masjid Nabawi luas. Nah itu di bagian depannya itu ada raudhah. Raudhah atasnya ada mimbar. Mimbar itu mimbar Masjid Nabawi. Dia kuning warna tinggi mimbar itu. Namun untuk mendapatkan raudhah ini bukan hal yang mudah juga. Kita mesti antri panjang. Namun kalau sudah lagi baik, kita pakai antri masuk. Namun yang laki-laki lebih mudah masuk raudhah ketimbang perempuan. Laki-laki dekat pintu ini, antrinya untuk masuk ke raudhah. Biasanya untuk mendapatkan raudhah yang paling lama, karena ruang dijaga oleh polisi Arab itu. Kenapa? Gak boleh lama-lama di sini. Raudhah dianggap tempat yang doanya mustajab. Tempat kita ini berdoa mustajabah itu di raudhah ini. Maka orang antri ini untuk mencapai raudhah. Namun paling indah dapat raudhah itu pas yang subuh. Kalau dapat subuh, kita akan menemukan waktu agak lama sini. Sembahyang subuh, setelah subuh sampai waktu duha. Ini sama orang ini. Dapat saya subuh di raudhah itu, jamaahnya terus sampai waktu duha. Diganti lagi setelah saya duha. Ganti raudhah itu. Maka kalau nanti umrah atau haji ini, seakan nanti ambil pergi 2 malam, 3 malam ke Masjid Nabawi ini ikut antri, semua dapatkan subuhnya itu di raudhah. Dapat subuh di raudhah, kita punya waktu lama untuk berdoa. Kalau tidak, kita baru sembahyang 2 rakaat saja, sembahyang, tangan di situ. Pergi. Karena memang gantian. Namun kalau udah bisa subuh sampai duha ini, waktunya lama. Ya, namun tadi saya mau sampaikan bahwa setelah raudhah itu di sampingnya ketika mau keluar, itulah kuburan Rasulullah. Di sampingnya Umar dan Abu Bakar. Umar minta request ke Aisyah.
Ketika beliau sebelum wafat, ya Aisyah, kalau boleh, saya mintalah saya dikuburkan dengan dua sahabat saya, Abu Bakar dan Rasulullah. Pertama Aisyah tidak memberikan. Ya Umar, kau tahukah siapa saya? Saya ini istri Nabi, saya juga kepingin di samping beliau. Namun ujungnya Aisyah memberikan izin bahwa Umar dikuburkan di samping Rasulullah dan sahabat lainnya itu Abu Bakar. Ya, kita keluar ujung dapat 3 kuburan ini, pas pintu ada ke arah selatan, nampaklah ini Al-Baqi, kuburan pemakaman warga baginda Rasulullah. Yang pertama tadi bahwa kita disunahkan untuk dikuburkan di pemakaman nggak terpisah. Namun jika kalau makam sudah habis tanahnya, ya boleh, yang penting dikuburkan. Yang kedua yang kita kaji juga adalah ini dalam kuburan tadi itu dia ada istilahnya, dia lahat. Kita dipanggil tulis. Kalau boleh. Ada istilah dia lahat. Dan lahat ini ada 2 macam model. Yang pertama namanya dia lahdun, yang kedua syak. Muncullah perselisihan di sini, mana yang lebih baik atau yang sunnah. Ya, kalau saya gambarkan dari pahami, kita ambillah ini contoh kuburan. Ambillah ya mungkin 4 segi panjang begini. Ini kuburan. Terus ada model pertama, digali lubang di sini. Yang kedua sampingnya. Kayaknya. Nah, kita sering menyebut dua-duanya itu dengan istilah lahat. Lahadu, lahdu. Istilah dua-duanya ini. Pun beda. Sebenarnya ini yang digali di tengah-tengah ini itu namanya dia bukan lahat, namanya dia syak. Ini namanya syakun. Yang di samping ini dinamakan dengan lahat. Secara bahasa kita hafal istilah lahat. Apa maknanya? Di antara makna lahat adalah tempat berlindung. Maksud berlindungnya ini ditutup dengan tanah dan dengan pasir. Jenazah harus sini misalnya, maka jenazah tidak kena tanah itu. Kalaupun dibuat di sini syarat dibuat, nanti lubang itu masukkan jenazah di sana, tutup pakai papan, baru timbun. Itu pun juga bermakna bahwa di sini pun jenazah terlindungi dari tanah yang akan menimpanya. Maka liang lahat para ulama yang ini yang bukan ada haji. Nah, mana yang dianjurkan kita ini? Mandu wajib. Dua-duanya boleh. Yang mau model begini boleh, yang ini boleh. Tergantung ini adalah gestur tanahnya. Ya kaki ya, gestur tanahnya. Kalau keras tanahnya, maka yang lahat di samping lebih afdal. Tapi kalau lunak tanahnya nggak keras sekali, maka syak itu lebih afdal. Namun di tanahnya Ustaz nggak keras, nggak lembut, pilih itu yang kalah. Pilihannya begitu. Kalau keras tanahnya boleh ambil yang lahat dari ini, atau yang lembut tanahnya nggak terlalu keras, ambil yang syak. Namun tanah daerah kita ini nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut juga, pilihlah yang mana. Nah kalau begitu, kembalilah ini ke hukum kebiasaan di sebuah tempat. Mungkin Dapuri lebih ke lahat namun lahat kan. Nah mungkin di Maroko, di Syam, dia lebih ke syak. Kok begitu? Ya itulah dari kebiasaan sebuah tempat tadi. Kalau begitu, dua-duanya boleh. Dia pegang tu, yang gali buat tengok, dia pula buatnya. Aneh-aneh, kon aneh-aneh, macam lagi ni. Dibolehkan dan dibenarkan, atau mau gali sampingnya pun juga dibenarkan. Maka tempat jenazah tadi boleh
dia di tengah, boleh dia di lubang sampingnya yang disebut dengan lahat. Namun dimakruhkan kita ini menguburkan jenazah menggunakan peti. Kenapa? Faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang mirip suatu kaum, maka orang itu bagian dari kaum itu. Nah, orang-orang Nasrani biasanya menguburkan jenazahnya itu menggunakan peti. Maka Nabi melarang kita ini menguburkan jenazah menggunakan peti. Namun kecuali ada kebutuhan. Benar kebutuhan, ada orang matinya anggota tubuhnya terpisah-pisah. Terpisah mungkin ya. Mungkin dengan kita masukkan peti itu dibenarkan. Namun tanpa hajat, nggak ada kebutuhan di situ, kita ini dilarang menguburkan jenazah menggunakan peti. Ini liang lahat yang ditempatkan untuk jenazah. Itu ada sebuah riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas juga sahabat yang dijamin surganya. Maka Sa'ad bin Waqqas sebelum beliau wafat, dia berwasiat, annahu qala fi maradi mautihi. Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat ketika beliau sakit tak kala mau meninggal dunia. Kata beliau, al-hidu li lahdan. Nanti kalau saya meninggal, buatkan saya lahat. Mati samping. Nah, di ujung kapan beliau, kama suni'a bi Rasulillah, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka sebagai pendapat dari hadis ini mengatakan yang lebih kuat itu lahat, seperti yang kita amalkan. Namun juga bukan bermakna bahwa yang mengganti di tengah itu pun tidak benar, boleh juga. Namun ini hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau wasiatkan kalau saya meninggal dunia nanti, tolong saya dibuatkan liang lahat, artinya lubangnya digali di samping. Nah, ungkapan saat ini pun juga yang diperbuat oleh Rasulullah, ataupun Rasulullah juga dimakamkan itu di lahat, bukan di syam. Selanjutnya, kapan kita menguburkan jenazah? Hadis menjelaskan kita dilarang untuk mengerjakan sembahyang sunat di 3 waktu, dan penghujung hadis ini itu pun juga memberikan peringatan janganlah menguburkan jenazah di 3 waktu itu. Kalau begitu ingat aja, kita ini enggak dibenarkan untuk menguburkan jenazah di 3 waktu, 3 waktu yang enggak boleh sembahyang sunat. Setelah terbitnya fajar tadi, setelah subuh, ketika matahari pas di atas ubun-ubun. Yang ketiga ketika matahari mau tenggelam, au ghurubus syams. Namun jikalau ada kebutuhan, makna kebutuhannya kalau untuk bersegera jenazah ini dia terus bertambah rusak, misalnya mungkin jenazah terbakar atau apa untuk kejadian, kalau nggak segera kita kuburkan maka itu jenazah bertambah rusak, maka lebih baik boleh dikuburkan segera walaupun pada waktu yang dilarang. Namun menguburkan jenazah pada malam hari, apakah boleh? Baginda Rasulullah dikuburkan malam hari, Aisyah dikuburkan malam hari, Fatimah, Ali bin Abi Thalib menguburkan Fatimah istri beliau itu di malam hari. Ini sahabat dikuburkan di malam hari. Kalau begitu, menguburkan jenazah pada malam hari itu dibenarkan. Jangan merasa aneh, kok malam-malam lah, kok anak-anak urut, mana kan? Boleh. Ini malam itu juga boleh. Dan orang-orang yang terpenting tadi, bagi Rasulullah lagi nungguan Abu Bakar, terus
Umar juga Fatimah dikuburkan beliau atau mereka itu di malam hari, enggak di siang hari. Kalau itu siang boleh, malam pun juga boleh. Yang dimakruhkan tadi kalau ada kebutuhan itu ketika di 3 waktu tadi. Saya 3 ini kita dibenarkan untuk menguburkan jenazah. Ya. Selanjutnya, Yoga udah buka pertanyaan. Bagaimana cara kita memasukkan jenazah ke liang lahat? Mungkin itu bisa dijelaskan. Sunnah yang Nabi ajarkan. Ada lagi, ini liang lahat tadi. Anggap ini kiblat. Ya, berarti sunnahnya jenazah dimasukkan ke liang lahat itu menghadap kiblat. Kalau sini kiblatnya, berarti lahatnya sini. Ke sini kiblatnya. Dan cara masukkannya, kalau ini bagian kepala misalnya, ini bagian kepala, masukkan jenazah dari arah kakinya tadi. Kalau bang itu, ini kalau jenazah menjadi jenazah ini kan kuburannya ini arah kanan nih, sini bisi kepalanya, maka masukkan jenazah dari arah kakinya. Yang menyambut di sini itu sunnahnya laki-laki. Oh, gitu ya. Atau ikuti ini Bapak Adi dijelaskan. Ya, kalau begitu, hapus ini kepalanya misalnya begitu. Mengatakan dia nol, ya, ini kepala misalnya, ini dari kakinya. Kalau begitu, memasukkan jenazah dari arah kakinya. Itu sunnah sorot, bukan sampingnya. Ini kalau jenazah miridrai di bawah ini. Yang satu ini. Yang menyambut ini pun juga laki-laki. Walaupun yang meninggal perempuan. Bahkan ketika meninggal wafatnya Ummi Kulsum, ini perempuan, anak Nabi. Yang menyambut bawah ini Abi Thalha, laki-laki. Maka boleh ini sunnahnya laki-laki. Kenapa laki-laki? Lebih kuat. Dan terus, kalau nggak memungkinkan memasukkan dari sini, karena di sini ada kuburan lain misalnya, takut kalau kita sini ada orang sini, kita menginjak kuburan ini, dibolehkan memasukkan dari samping. Namun sunnahnya kalau terbuka tadi, memasukkan jenazahnya dari arah kaki, terus baru ke liang lahat. Bicara masukkan jenazah ke dalam dulu. Apa yang dibaca? Bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ini dibaca ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Maka kita baca yang Nabi ajarkan demikian. Baca itu sunnahnya. Jadi 2 pilihan, Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ini memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Anu buding, pertanyaannya Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau yang umum Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini pun yang kita baca ketika menutup mata jenazah atau mata mayit yang baru meninggal. Kalau meninggal mayit, nah nutup matanya, bacaan yang sama, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nabi menjelaskan dalam hadis beliau, banyak orang meninggal matanya terbuka. Bahkan terbuka karena mata mengikuti ruh. Jadi al-ain qabdul basar. Atau tadi mata itu ikut dengan ruh itu. Maka banyak orang meninggal matanya terbuka. Nah, menutupnya bacaan yang sama. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, masukkan ke liang lahat tadi dan
yang mengantarkan jenazah ke kuburan, yang sudah capek berdiri dibenarkan duduk. Namun sunnah sebenarnya sampai jenazah itu ditimbun. Namun lagi pendek kedua kalau mau wajib kita mau jenazah dalam liang lahat. Ya, dan kita timbun. Setelah kita timbun, nah terus ditimbun dengan tanah penggaliannya, dan dibolehkan kuburan itu lebih tinggi, itu syibran. Makna syibran dia sejengkal. Kalau itu kan tinggi juga. Dan Nabi mencontohkan, Nabi ambil batu, letakkan di bagian kepala pasangan Nabi dari sahabat beliau Utsman bin Makhzum. Letakkan sana batu, terus Nabi bersabda, li'a'lama qabala akhi. Batu ini sebagai tanda bahwa sinilah sahabat saya selesai dikuburkan. Namun Nabi tidak menuliskan nama Utsman bin Makhzum. Bukankah beliau tahu? Harus menulis. Artinya batu, namun Nabi tidak menuliskan nama Utsman bin Makhzum, buat lahir tanggal sekian, wafat sekian, tidak. Hanya sebagai tanda aja, tanda bahwa ini kuburan saudara beliau. Ya, ini selesai kita menguburkan jenazah. Terus setelah itu, apa yang kita kerjakan? Bagi yang bagian depan atau dekat dengan kuburan, boleh ambil tanah itu serahkan di arah bagian kepala jenazah yang sudah dikuburkan. Berapa kali? 3 kali. Ambil, serahkan. Yang pertama baca wa minha khalaqnakum. Dalam surah Thaha ini ayat 55 ini. Thaha 55, wa minha khalaqnakum. Yang kedua dibaca lagi, ini wa fiha nu'idukum. Kali kedua. Kali yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau diterjemahkan wa minha khalaqnakum, ini tanah tadi, disinilah Allah menciptakan kita dari tanah. Yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan ke tanah itulah kami kembalikan. Dari tanah ke tanah. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nanti kami bangkitkan lagi yang meninggal ini dari tempat ini. Di mana ucapan tadi kita melemparkan 3 kali. Minha khalaqnakum, terus wa fiha nu'idukum, terus wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini dibaca ketika setelah menguburkan jenazah. Terus kita disunnahkan juga ini berdoa. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Nabi idza faraga min nafdil mayyit. Nabi setelah selesai menguburkan jenazah, terus waqafa alaihi, Nabi diam sejenak atau berdiri di dekat jenazah. Terus setelah itu faqala, Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, mohon ampunanlah untuk saudara kalian. Was'alu lahu tasbih, mohonlah semoga Allah menetapkan hatinya. Di penghujung hadis Nabi katakan, fa innahul an tus'al, jenazah itu sekarang sedang ditanya atau diminta pertanggungjawaban. Ini hadis menjelaskan kenapa kita mesti berdoa. Berdoa di dekat kuburan itu setelah dikuburkan jenazahnya. Ini hadis, istaghfiru li akhikum. Doa jadilah mohon ampunan untuk sahabat-sahabatnya atau saudaranya. Apa yang kita minta ini? Was'alu lahu tasbih, mohonlah bagi orang itu ketetapan.
Nah, yang mungkin jadi masalah kita adalah bagaimana cara berdoanya. Apakah berdoanya terpimpin? Tunggu doa dulu, doa. Mengaminkan. Ya, terus atau berdoa kedua. Nabi ketika mengamalkan ini, beliau doanya sendiri. Perintahkan sahabat untuk berdoa. Namun dalam kajian kita, karena perintahnya ini untuk jamak, istaghfiru li akhikum, kalian semua mohon ampunlah, jamak ini. Nah, kajian bahasa dibenarkan berjamaah. Satu orang tadi baca doa, memimpin, yang lain mengaminkan. Karena perintah tadi ini untuk jamak, istaghfiru li akhikum. Ini setelah kita kuburkan jenazah dan berdoa, baru kita meninggalkan perkuburan dan kembali ke rumah masing-masing. Untuk masalah azan di kuburan, ini kali ketemu sebelumnya, ya kan? Udah kan? Tentang sebelumnya dari kaji ini. Kalau dia udah yang lain, bagaimana? Ya udah nama azan lagi. Jadi bagaimana tadi ini azan di kuburan sebelum jenazah dikebumikan. Namun sebelum akhirnya pada tentang ini adalah kita akan kaji lagi, sudah kita kaji. Namun sebagai kesimpulan akhirnya bahwa untuk azan di kuburan kita nggak menemukan dalil yang kuat di situ. Mungkin malam hari ini saya coba Pak Nazar menjawab yang kedua ini. Setelah dikuburkan jenazah, apakah ditalkinkan? Dalam bahasa kita at-talqin ba'da dafni, mentalkinkan setelah menguburkan. Ya, secara umum pendapat para ulama dua pendapat di sini. Ada mengatakan tidak, ada mengatakan iya. Yang mengatakan tidak, yang pertama berdalil dengan hadis lakinu mautakum di kalimat la ilaha illallah. Hadis ini disepakati oleh semua muhaddisin, itu adalah mentalkinkan calon mayit, orang yang belum meninggal namun tak kalah sekarat, kita ajak untuk mentalkinkan, mengucapkan kalimat 2 kali masyahadat. Apa tujuannya? Dalam hadis lain Nabi juga menjelaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dengan harapan bahwa orang ini ucapan yang terakhirnya sebelum roh berpisah dengan jasad itu yang diucapkan la ilaha illallah. Yang kuat pendapat di sini, apakah saya tambah dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Tidak. Yang kuat cukup dengan la ilaha illallah. Dibisikkan ke telinga calon mayit itu ungkapan la ilaha illallah. Maka pendapat ini, kalau tengok ini kitab Al-Lajnah Ad-Daimah li Fatawa fil Ilmi wal Buhus punya Saudi Arabia, ini mufti atau fatwa Syekh Utsaimin, Fauzan dan Syekh Ali bin Baz, itu dia talqinnya sebelum meninggal dunia dan nggak talqin setelah dikuburkan. Ini pendapat yang pertama, dalilnya lakinu mautaku. Adapun hari ini kita menengok di beberapa tempat dan banyak tempat, Pak Nazar, banyak tempat. Jadi setelah dikuburkan jenazah itu si draure berdiri di bagian kepala dan mentalkinkan jenazah. Ternyata yang mengamalkan ini itu nggak merujuk ke hadis tadi lakinu mautaku, tapi Tengku ini merujuk
ke sebuah hadis yang lemah. Termasuk Imam Nawawi yang jadi referensi ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa hadis ini pun juga hadis lemah. Itu hadisnya dari Umamah, diriwayatkan oleh Tabrani. Bunyi hadisnya saya bacakan. Wa yuqalu lahu ya Abdullah bin Ummatillah. Yang tepatnya panggil nama orang itu dan sebutkan nama ibunya. Misal Muhammad tadi, ayahnya Nazar, emaknya Murni. Panggillah ya Muhammad bin Murni, bukan ya Muhammad bin Nazar. Panggil dia nama ibunya. Sampai sahabat dalam hadis lain yang lemah mengatakan, kalau orang itu ya Nabi nggak tahu siapa nama ibunya, ganti dengan nama Hawa, kata Nabi. Ya Muhammad bin Hawa, kalau kata nama ibunya. Mungkin hari ini orang-orang bank, kalau buka rekening kita di bank ini, yang ditanya bukan nama bapak katanya, nama ibu. Ini ibu tahu, kan? Nazar senang Mu'ad, kita tanya aja dia. Maka harus menjelaskan, ya Abdullah bin Ummatillah. Wahai Abdullah, anak siapa itu ibunya? Terus sambungan, syahadatu an la ilaha illallah. Bacalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna jannata haq wa naru haq wa anna al-bi'sal haq wa anna sa'at ya la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama. Terakhirnya bil ka'bati qiblata bil mu'minina ikhwana. Singkat cuma ini aja, nggak panjang-panjang. Yang sunnahnya kita ini kalau mau hadis lemah ini, itu bunyinya yang dibaca setelah dikuburkan jenazah sampai di sini. Wabil mu'minina ikhwana. Jadi Hanafi Adamah mencerita idza ja'aka malikani yas'aluka man rabbuka Allahu rabbi. Hana lagi ngaji. Maka dalam surah An-Naml ayat 80 itu Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Awak dronyo enggak mampu memperdengarkan orang yang sudah meninggal. Harga diumum. Maka tadi bacaannya, kalau mau ikut juga ini hadis, nggak jauh, nggak panjang. Ya Abdullah bin Ummatillah, panggil nama dia Muhammad bin Murni misalnya. Terus kul syahadatun an la ilaha illallah. Terus wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna jannata haq. Terus wa anna an-nar haq wa anna al-bi'sa haq. Perhatikan ini, kalau dua kali masyarakat jelas. Terus wa anna jannah haq, surga itu pasti. Wa anna an-nar haq, neraka itu pun juga pasti. Seterusnya wa anna al-bi'sa haq, hari pembangkitan itu pun juga pasti. Wa anna as-sa'ati la raiba fiha, hari kiamat tanpa diragukan pasti. La raiba fiha, tanpa ada keraguan. Terus wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah pasti membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Semuanya wa annaka radita billahi rabba, dan jenazah rela rida dengan bahwa Allah itu Tuhan. Sambungannya wabil islami dina, dan kalian wajib bahwa Islam itu agama. Terus wa Muhammadin nabiyya, dan kalian wajib dengan Muhammad itu nabi. Wabil Qur'ani imama, Al-Qur'an imam. Sambungannya wabil ka'bati kiblat, Ka'bah itu kiblat. Terus terakhir wabil mu'minina ikhwana, orang-orang mukmin itu saudara. Nah, kenapa pendapat awal tidak mengakui hadis ini? Karena ini hadis lemah. Namun Imam Nawawi
mengatakan bahwa hadis ini lemah, namun beliau membolehkan mentalkinkan jenazah. Ini Imam Nawawi. Nah, kalau dapat Imam mazhab, dalam mazhab Hanafi tidak ada, dalam mazhab Maliki tidak ada, dalam mazhab Syafi'i boleh, dalam mazhab Hambali boleh. Namun yang perlu diingat ketika kita ini mentalkinkan jenazah, itu jangan lama-lama. Maka dengan lama-lama dan mengantarkan jenazah tadi juga perlu dari lain. Nyaurun bumbu pos bumikan nan kota buah bilo mantap aku buat nan kota nan sembayang luhu pak punya bocah ulo ripat. Ini masalahnya. Maka yang sunnahnya kalau mau ini kesunahannya kalau mau talqin juga bacaannya tidak panjang-panjang. Ini hadis yang menjelaskan diriwayatkan oleh Tabrani dari Umamah. Ini hadis dari Umamah ini. Mohon maaf sebelumnya. Nabi orang yang maksum, yang Allah jamin surganya. Nabi dalam sebuah kesempatan beliau bersabda, tidak ada orang yang masuk surga. Bukan Nabi, dulu pegang Hanau yang tahu surga apa Nabi. Sampai sahabat terkejut dan bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk ya Rasulullah? Iya, termasuk lu, bukan Nabi. Artinya level Nabi. Nabi nggak berani bilang bahwa lurnya atau surga. Ini Nabi. Kita hari ini melangkai Nabi. Yang surganya nyo, melangkai Nabi. Nah, Nabi menjawab setelah itu ungkapan beliau, kecuali Allah memberikan rahmatnya. Jadi menjadi lafaznya ini, lan inajjiya ahadukum a'malukum ahada. Hana sirru wa'dar, yang amal ibadahnya itu menjamin kamu surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Rasulullah ya Rasulullah? Iya kata Nabi. Rasulullah illa ayyataghabbal rabbi bi rahmati, kecuali Allah memberikan rahmat. Artinya bahwa Allah tempatkan kita ini di surga beliau itu pun karena rahmatnya. Maka kembali Pak Nazar, selevel Nabi yang maksum gak berani mengatakan bahwa lun atau turgakan nyoba berjamaah ribu aja. Berani bilang. Nah, kalau begitu, ketika ada yang bertanya, apakah jenazah ini ada surga? Mungkin diam, jawaban lebih tepat. Diam, jawaban lebih tepat. Maka pegang benar. Seandainya yang mati ini pencuri, tak pegang nyo, berarti kalau mencuri surga. Kayaknya benar. Atau orang ini perampok, mati dia, dia surga kan? Nyo, dah pegang. Kita saksikan bahwa perampok masuk surga. Namun Al-Quran menjawab, "Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pasti yang kebaikan Allah balas dengan kebaikan, yang keburukan Allah balas keburukan. Maka kalau yang katakan budayanya Pak Nazar, pertanyaan lainnya, maka khairu ijabatihi as-sukut. Yang paling kuat jawabnya adalah diam saja. Ini tentang dalamnya kuburan. Kalau mampu menggali, artinya yang posisi paling baik itu kan setinggi orang berdiri. Namun ukurannya dalam kuburan itu dia bau mayit atau jenazah nggak muncul lagi, terbau lagi. Yang kedua, dalamnya itu nggak mungkin digali oleh datang buas. Ini ukurannya. Namun kita boleh mungkin sedada, mungkin semulut, mungkin seperut ukuran dalamnya tadi. Namun tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa urung agam besar, urung tidak ada. Tidak. Namun mungkin ini pendapat perorangan. Maka saya kan balik kan orangnya kan dari pusat itu agam.
Inong kan betul-betul lah. Kalau mau ambil orang perempuan, ya semuanya lah perempuannya orangnya. Kain ada perempuannya. Sampai kuda itu juga aurat. Kalau mau ambil ini ukurannya. Mungkin nampaknya lagi muslim, nampaknya mungkin pakaian perempuan sampai atas dada tadi, mungkin dianggap bahwa ini aurat besarnya perempuan. Namun kalau ambil ukuran aurat perempuan yang lebih tepat sampai ke kepalanya. Pakaian rambut pun juga aurat. Namun mungkin bahwa keterangan tentang ukuran pusat untuk kedalaman laki-laki dan dada untuk perempuan ini tidak ada dalil yang konkret, hanya pendapat. Lantas bagaimana nanti kalau perempuan dikuburkan dia batas dalam itu hanya batas pusat? Ya boleh, atau tidak? Mungkin digali oleh batang buas, juga baunya itu juga muncul lagi keluar dari kuburan. Jadi ini tentang dalam kuburan. Yang kedua, ini posisi jenazah. Dulu pernah kajian di Ialah tentang bab ini juga. Saking lu penasaran, buka kitab Mahali tentang ukuran posisi jenazah. Apakah dibalik-balik posisinya? Dalam kitab Mahali pun enggak dibalik. Belum buka kitab Mudawali, mungkin beliau mengatakan pendapat mungkin dibalik. Buka kata beliau pendapat Syekh Mudawali enggak dibalik juga. Sama pendapatnya juga dalam kitab lain-lainnya. Kalau begitu, untuk pertanyaan dulu, apakah dibalik? Saking masalah dulu lah pada kuburan yang balik-baliknya. Tengku, kok balik lagi itu? Yang enong mesti balik, enong yang agama mesti balik. Apakah lagi? Kata beliau menjawab, karena yang inong ini lebih terbalik penuh, lebih pak demi alat sucinya atau anggota suci badannya. Yang lain alasan itu hana. Artinya bahwa dipastikan ini alasannya hanya logika. Karena pendapat yang lain, baik itu kita maupun hadis, yang menjelaskan bahwa posisinya mesti dibalik antara agam dan inong. Maka katakan Muslim setelah telusuri ini kita bunuh yang kedua tanya pelaku dari kembali posisinya tadi ini. Jawabannya karena bagian orang perempuan lebih besar ke belah kedai, maka kita balik. Nah lain alasan itu hanya lain. Maka ini hanya alasan logika. Kalau begitu, toh yang kuat kita amalkan jangan balik. Mana laginya? Maka laginya Rasul memakan demikian, sahabat memakan demikian. Laki-laki perempuan. Kalau seandainya dibalik pastilah jenazah Ummi Kulsum ke perempuan. Kenapa nanti nggak balik? Atau meninggalnya tadi Zainab atau Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali nggak balik? Sama posisinya. Kan buat posisi tadi ini hanya ada balik ke Muslim, tadi umum juga baik agam maupun inam. Yang bedanya kan posisi jenazahnya. Yang agam imam tadi pas posisi bambunya, yang perempuan posisi apa namanya? Pinggang. Itu bedanya. Sementara di bola balik ini tidak ada pendapat yang konkret, hanya logika. Terima kasih Pak. Yang lain silakan yang mau. Ya, terima kasih Tengku. Ini pertanyaannya. Setelah menguburkan jenazah, terus ini ada proses namanya menyiram dengan air. Kalian tahu, apakah menyiram air ini itu ada dalilnya? Terima kasih, Cik. Memang Lun kan dari Baro Lumita ada dalilnya. Ada enggak itu? Ada enggak arti namanya setelah menguburkan jenazah
kita ini ada dalilnya menyiram pakai air. Ya, saya temukan di kitab ini, kitab fikih 4 mazhab punya Wahbah Zuhairi, judulnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Itu dalam kitabnya halaman 467 baris ke-7. Adapun orang-orang, nah gitu kan, yang meletakkan bunga di atas kuburan atau menyiram dengan air di atas kuburan, itu berdalil dengan hadis. Ini hadis, anna Rasulullah rasya ala qabri ibnihi Ibrahim. Nabi menguburkan anak beliau Ibrahim bin Muhammad. Setelah dikuburkan, Nabi yarusyu. Rusyu ini menyiram. Kalau begitu menyiram dari atas ke bawah, itu pun juga ada dalilnya. Nabi mengamalkan untuk kuburan anak beliau Ibrahim bin Muhammad. Seterusnya, wa wada'a alaihi hasbah. Nabi meletakkan juga dengan kuburan beliau ini wangi-wangian, itu bunga yang wangi. Kalau begitu ada dalilnya. Namun yang perlu dipahami bahwa yang mendinginkan jenazah di dalam kubur itu bukanlah air itu. Membuat wanginya kuburan itu bukanlah wangi-wangian di atas kuburan itu. Yang tohjib, yang pasti amalannya. Namun yang mengamalkan tadi ini menyiram, terus meneburkan bunga yang wangi, itu hadis. Ini yang dimaksud dalam kitab Nailul Autar, langsung diriwayatkan oleh Syafi'i. Ini hadis riwayat Syafi'i, anna nabiyya rasya ala qabri ibnihi Ibrahim wa du'a alaihi hasbah. Ini hadisnya. Ini aja, ada begitu. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Tadi boleh yang keluar tak dengan baju-baju itu perlu dan ada mungkin itu nanti ayat 9. Iya. Mungkin ini ada kebiasaan. Terbahas sebelumnya. Ghuslul mayyit ka ghuslil janabah. Memandikan mayat sama dengan mandi junub. Semua mazhab sepakat. Mandikan jenazah sama dengan mandi junub. Kita mandi junub, awali dengan membersihkan dulu kotoran itu. Kalau mungkin dia ada beristri ini, malamnya mungkin datang istrinya. Nah, kalau mau mandi wajib, bersihkan dulu ini. Kalau mandi junub, setelah bersihkan itu berwudulah, baru mandi. Maka di sini rukunnya itu air membersihkan atau kena semua anggota tubuh. Maka dalam kitab 4 mazhab, dalam kitab fikih Syafi'i juga ini mengatakan bahwa mandi jenazah atau mandikan jenazah sama dengan mandi junub. Mengawali dengan membersihkan, dalam kitab Syafi'i sebut dengan al-ghuslu al-adna, mandi kecil dulu. Baru diwudukan, baru dimandikan. Terus berapa banyak sampai bersih. Namun disunahkan ganjil 3 kali. Oh bila dimonggo, golong 7 go, golong 10 go, golong 9 go, kasih enak. Habis itu. Namun apakah ada menggunakan air 9? Ini tidak diperintahkan. Bunyi hadis, igsilu mautakum bil ma'i wasidrin. Mandikanlah jenazah wadon dengan air dan menggunakan bunga atau daun bidara. Daun bidara. Ternyata daunnya bukan nasi. Ya. Sampai ada yang dijelaskan itu. Mandikan dengan air dan pun bidara. Mak nasi turun daun bidaranya. Kon dan lain-lainnya. Namun di Aceh diikuti dengan air yang tiada dia bau puyun ya, bau kurut. Apakah bau kurut
Biasanya bokur ini membuang bau bangkai. Kita kalau makan ikan, ada dong kan, bokur, itu beda. Itu boleh. Terus menggunakan air kapur barus. Napung sehingga menghilangkan bau. Karena memang sunahkan ini mandi jenazah menghilangkan bau. Namun, Budin tidak ada perintah dalil mandi dulu. Namun tadi juga kalau fungsinya guna menghilangkan bau, kapur itu menghilangkan bau, nampaknya ini. Dan kenapa dibuat segurun? Mungkin lagi bangun, karena ini monggo mungkin kurang bersih. Ada juga kurang bersih. Kecuali angka depan 10 juga deh. Nah, dan juga tadi angka apakah dilarang? Tidak. Namun silakan tadi ini memandikannya dengan bilangan yang ganjil. Oke, boleh. Ya, yang lain silakan yang mau bertanya. Ini pada waktu. Oh, ya, ya, memang ada disunahkan membuka bagian atasnya, dan ketika memandikan jenazah atau mengapain juga boleh menggunakan kapas untuk rongga-rongga yang ada di tubuh kita ini, menggunakan kapas itu dibenarkan. Namun tadi ketika lupa membuka tali pocong, apakah jenazah berubah menjadi pocong? Ini pertanyaan yang muncul dari Pak Mukim. Dan ternyata bukan di Aceh, sampai di Jambi, jadi harus kita di Jambi lupa buka tali pocongnya, diyakini jenazah jadi pocong. Masa ngadulah ke polsek, buka lagi kuburannya, pokok jadi pocong. Saksi jumpa semalam katanya sama mati itu. Ya, ketahuilah bahwa ketika orang meninggal, maka orang itu nggak mungkin kembali lagi. Kalaupun jumpa lagi kita orang yang sama, si fulan A coba terbumikan, malah jumpa lagi sama dia, pastikan itu bahwa bukan dia. Itu namanya jin qarin. Jadi jin yang mampu menyerupai manusia ini namanya dia jin qarin. Kalau jin yang mengganggu anak-anak, ini kan dong dikim deh, gemol dikim deh, itu jinnya namanya umusibian. Nama jinnya. Kalau kita makan nggak ucapkan Bismillah, maka jin pun syaitan pun ikut makan sama kita. Kita masuk rumah nggak baca Assalamualaikum, maka syaitan itu pun tinggal bersama kita. Namanya dasim. Dasim namanya. Karena itu dia dua. Lama rumah Assalamualaikum. Wajabu minimal Bismillah. Supaya apa? Nggak makan bersama syaitan. Menurut agama paling galak wajabu minum dulu. Namun semua orang pasti nggak suka makan bersama syaitan. Namun kita makan terkadang sering, maka nggak baca Bismillah. Maka bacalah Bismillah. Supaya apa? Kita makannya tidak bersama syaitan. Tadi sebagian orang yang berpendapat bahwa setelah dikuburkan jenazah itu ditalkinkan. Nah, yang sebagian nggak pendapat ditalkinkan. Yang berpendapat ditalkinkan itu untuk berlaku bagi orang-orang yang dewasa. Wa amma ghairul mukallaf wa huwa tiflu. Adapun orang yang belum balik atau anak-anak au nahwahu dan lainnya, pendapat mereka yang mengatakan tadi ada talqin, fala yusannu talqinu, tidak disunahkan talqinkannya. Maka tadi ini kalau kalangan yang mengatakan bahwa ada talqin setelah meninggal menguburkan jenazah bagi yang dewasa, untuk anak-anak tidak ditalqinkan.
Monyo pendapat awal itu mandu terkinkan, yang ihana yang belum. Nah, kenapa nggak terkinkan? Anak-anak itulah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dia masih suci. Maka menyangkut pertanyaan Pak Pen yang berikut, apakah sama bacaan doanya orang yang dewasa dengan anak-anak? Tidak. Maka anak meninggal sembahyang jenazah, doanya itu Allah maj'alhu faratan li abawayhi. Ya Allah, jadikan anak ini tabungan untuk ridho. Kenapa kita mohon ampun untuk anak-anak? Karena anak-anak belum berdosa. Maka bacaan doanya beda dengan yang dewasa. Wasalafan, wazukhran, semua ini doa. Dan doanya itu untuk ridho. Maka ketika kita sholat jenazah, bacaan doanya untuk urenci yang karayu, ini sama mandu. Allah maghfir lahu warhamhu. Sementara si anak belum berdosa, maka bacalah hanya doanya dikit. Nah, Allah maj'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa zukhran dan seterusnya. Ini bacaan doa kalau yang meninggal itu anak-anak, karena anak-anak belum berdosa. Maka apa mungkin kalangan yang mendapat dari bahwa ada tarkib setelah menguburkan itu untuk yang dewasa, sementara bukanlah anak-anak tidak dibacakan. Terima kasih. Yang lain, ya waktu ini. Namun walaupun doa sempurna, ini kita sudah selesai ini tentang bab jenazah. Adapun hal-hal yang berkait dengan jenazah seperti ziarah sebelumnya atau mengadakan takziah, kita kaji sebelumnya ini. Nah, ke depan ini saya pikir ini kita di era digital ini terkaji juga tentang makanan. Kenapa? Efek makanan sangat besar. Termakan yang haram 40 hari sembahyangnya Allah enggak terima. Yang makan yang haram neraka jahanam tempatnya. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan kaji ini tentang makanan dan minuman, baik secara zatnya maupun nanti kedua secara proses mencarinya. Supaya apa? Ya, kita makan makanan yang halal. Jangan harap doanya Allah kabulkan kalau kita makan makanan yang halal. Hadis menjelaskan kenapa banyak doa kita yang dikabulkan, karena kita masih makan makanan yang halal. Maka ini kita kaji depan ini, insyaallah ambil pertemuan tentang makanan dan minuman. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan kafarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.